السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemakaian henna, pacar, sebagai pewarna rambut, kulit dan kuku ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pewarna henna merupakan salah satu cara untuk mewarnai bagian tubuh atau membuat gambar pada kulit yang bertujuan untuk membuat penampilan lebih menarik. Memang diklaim alami dan sesuai sunnah, tetapi kadang pada sebagian orang bahan pewarna tambahan pada henna dapat menimbulkan reaksi alergi pada kulit. Henna, Lawsonia inermis, adalah tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis dan subtropis, seperti Asia dan Afrika. Bagian daunnya seringkali dikeringkan dan diolah menjadi pewarna alami rambut dan kuku atau tinta tato temporer. Di Indonesia, henna lebih dikenal dengan nama inna atau pacar. Tak hanya sebagai pewarna rambut dan kuku, henna juga sering digunakan sebagai penghias kulit dalam prosesi pernikahan di beberapa daerah di Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat juga pernah menggunakannya. Kemudian, henna sudah terkenal sejak dahulu. Henna telah digunakan pada masa Fir'aun untuk berbagai tujuan. Henna dapat dijadikan pasta tangan, sebagai pewarna rambut, dan untuk mengobati luka. Mumi-mumi Fir'aun juga banyak yang diwarnai dengan henna. Dari bunga-bunganya dihasilkan minyak atsiri. Bagi orang-orang Muslim, henna dianggap memiliki semacam kesucian sehingga mereka menggunakannya untuk bahan kosmetik. Pastanya digunakan untuk mewarnai tangan, kaki, dan rambut. Henna juga digunakan untuk menghiasi makam. Di Eropa dan Amerika, penggunaan henna untuk pewarnaan rambut sangat dianjurkan, karena tidak berbahaya dan justru menguatkan akar rambut pada kulit kepala. Sebab, penggunaan pewarna rambut kimia sering menyebabkan alergi dan radang, bahkan kadang-kadang memabukkan. Saat ini henna juga menarik perhatian, karena kegunaannya sebagai bahan produksi alat pewarna. Sejumlah penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa henna adalah pewarna paling baik untuk rambut, sebab tak membahayakan rambut. Menurut para peneliti, henna mengandung zat astringent yang biasa disebut tanin, hennatanin, dan mengandung zat pewarna yang paling penting, yaitu lawsone. Dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah yang ditulis oleh Dr. Nadiah Tayyarah, Rasulullah dan para sahabat pun juga kerap menggunakan henna sebagai pewarna rambut, yakni untuk menutupi uban yang tumbuh seiring bertambahnya usia, atau karena genetik. Dari Abu Umamah disebutkan Nabi menemui tetua, kepala suku kaum Ansyar yang berjanggut putih. Beliau lalu berkata, "Wahai kaum Ansyar, merahkanlah dan kuningkan serta tinggalkanlah ahlul kitab." Hadits riwayat Ahmad. Kemudian Jabir berkata, "Saya datang dengan Abu Kahafah pada hari pembebasan dan kepalanya seperti Saghamah." Rasulullah lalu bersabda, "Ubahlah ini dengan sesuatu dan hindarilah warna hitam." Hadits riwayat Muslim. Saghamah adalah tumbuhan yang bunga dan buahnya berwarna putih. Biasa disebut bayadhu asisyaib, putih abu-abu, dan inilah yang menjadi salah satu bahan untuk dijadikan henna. Selanjutnya dalam riwayat hadis lain juga menjelaskan hal serupa. Dari Anas menyebutkan pula, Abu Bakar mewarnai rambutnya dengan henna, inai, dan katam, Umar mewarnai rambut dengan henna murni. Hadits riwayat Muslim. Katam merupakan tanaman dari Yaman yang memproduksi warna hitam kemerahan. Abu Dzar meriwayatkan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya yang paling baik untuk mengubah uban adalah henna dan katam." Hadits riwayat Ashabus Sunan. Di antara manfaat-manfaat henna adalah jika diletakkan di kepala untuk waktu yang lama, maka zat astringen dan antiseptik di dalamnya bekerja membersihkan kulit kepala dari mikroba dan parasit. Henna juga berkhasiat dalam mengobati peradangan kulit kepala. Dikisahkan Salma Ummu Rafi, tidaklah pernah Nabi tertusuk duri dan ditumbuhi kutil,
kecuali beliau meletakkan daun henna di atasnya. Henna dikenal sebagai alat kecantikan yang kebanyakan digunakan kaum Hawa untuk mempercantik kuku, tangan hingga rambut. Tapi tahukah kalian, jika henna juga dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai media pengobatan? Dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah yang ditulis oleh Dr. Nadiah Tayyarah, henna berkhasiat dalam mengobati peradangan kulit kepala. Dikisahkan Salma Ummu Rafi, tidaklah pernah Nabi tertusuk duri dan ditumbuhi kutil, kecuali beliau meletakkan daun henna di atasnya. Dari Salma Ummu Rafi menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah setiap kali ada seseorang yang mengadukan tentang sakit kepala kepada beliau berkata, "Berbekamlah." Jika ada seseorang yang mengadukan tentang sakit pada kedua kakinya kepada beliau bersabda, "Lumurilah, oleskanlah dengan henna." Hadits riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Salma Ummu Rafi juga menuturkan, ketika Nabi tertusuk duri dan ditumbuhi kutil, beliau meletakkan henna di atasnya sebagai obat. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Bahan berbahaya dalam tato henna dan efeknya pada kulit. Warna asli yang dihasilkan oleh daun henna adalah perpaduan antara jingga, coklat, dan merah. Sementara itu, tinta tato temporer yang dipasarkan dengan klaim berbahan dasar henna seringkali berwarna hitam. Untuk mendapatkan warna tato henna yang hitam pekat, dibutuhkan campuran zat pewarna lainnya. Salah satu zat kimia yang kerap ditambahkan ke dalam tato henna hitam adalah tar batu bara yang juga dikenal dengan PPD, p-phenylnediamine. Pada sebagian orang, penggunaan PPD pada kulit dapat menimbulkan reaksi alergi yang muncul pada hari pertama hingga 3 minggu setelah penggunaan tato henna. Reaksi alergi kulit dapat memicu peradangan yang ditandai dengan rasa gatal, ruam kemerahan, warna kulit memudar, hingga meningkatnya sensitivitas kulit terhadap sinar matahari. Tak hanya itu, peradangan pada kulit dapat menyebabkan kulit melepuh dan meninggalkan luka sebagai jaringan parut yang cukup dalam. Selain menimbulkan reaksi alergi pada kulit, penggunaan tato henna pada penderita defisiensi G6PD dapat mempercepat kerusakan sel darah merah. Kondisi ini dapat berkembang menjadi serius dan membahayakan nyawa penderitanya. Untuk menghindari risiko terjadinya alergi pada kulit, ada beberapa tips yang dapat Anda terapkan dalam menggunakan tato henna, di antaranya. Pilihlah tato henna yang berwarna jingga, merah, atau coklat. Bila warnanya terlalu gelap, ada kemungkinan tato henna telah ditambahkan zat pewarna lain. Bacalah label pada kemasan yang memuat informasi tentang kandungan di dalam tato henna sebelum menggunakannya. Pewarna tambahan biasanya ditulis dengan nama phenylnediamines atau toluenediamines. Jika tato henna tidak memiliki label daftar bahan atau Anda merasa ragu tentang kandungan di dalamnya, sebaiknya jangan gunakan tato henna tersebut. Lakukan tes reaksi alergi terlebih dahulu dengan cara mengoleskan tato henna pada sebagian kecil area kulit. Hindari menggunakan tinta tato henna pada bagian tubuh kulit yang sensitif. Selain dengan beberapa cara di atas, Anda juga disarankan untuk menghindari penggunaan tato henna yang menjanjikan hasil tahan lama sebab kemungkinan besar tato henna tersebut telah ditambahkan zat kimia lain. Tato henna dapat bertahan hingga 14 hari sebelum warnanya mulai memudar. Untuk membantu menghilangkannya, Anda dapat menggunakan beberapa cara, seperti merendam tato henna dalam larutan air dan garam atau menggosoknya dengan sabun antibakteri. Namun, jika tato henna tidak kunjung hilang atau Anda mengalami reaksi alergi tertentu setelah menggunakan tato henna, seperti gatal, perih, dan muncul lepuhan di kulit, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Wallahu a'lamu bis-shawab.